5 kilo kayaknya ini Bu ya. Saya kaget loh ada banyak sapi di sini. Sudah menjadi tradisi, para ibu di Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bergotong royong menjelang pesta adat digelar. Urusan dapur, merekalah yang bertanggung jawab. Seperti Kasmiati yang jago bikin sambal nih. Bersama teman-temannya, Kasmiati mendapatkan tugas memasak. Nasi, ayam bakar, sayur, buah, kue, dan serbuk ditaruh di atas nampan. Mereka menyebutnya dulang. Hari ini menjadi hari sibuk bagi warga di Desa Sakra. Mereka akan ikut memeriahkan Festival Bale Langgak, sebuah pesta rakyat Desa Sakra yang digelar setiap tahun. Parade Tembolak Beak menjadi salah satu kegiatannya. Makasih Ina. Jadi bagi Anda yang belum tahu apa sih tembolak beak, jadi ini nih aneka makanan ditaruh di atas dulang sebagai alasnya dan penutupnya disebut tembolak. Kita lebih mengenalnya dengan sebutan tudung saji. Nah, beak itu adalah bahasa Sasak, artinya merah, makanya disebut tembolak beak. Nah, ini biasa digunakan dalam berbagai acara adat, termasuk diantaranya perayaan jelang Ramadan, apalagi kalau bukan untuk makan bersama. Beragam kue khas Lombok dan jajanan tradisional juga ada nih. Ada banyak kue khas Lombok yang disajikan. Salah satunya ini, cerorot. Kue ini dibungkus dengan daun kelapa muda. Cara makannya unik nih. Tinggal ditekan, sambil diputar seperti ini, keluar deh isinya. Nah, kue ini dibuat dari tepung beras, santan, dan juga gula merah. Kita coba ya. Yang pasti teksturnya kenyal, manis, tapi ada gurih-gurihnya dari santannya. Saya suka yang ini, enak loh. Musik kelentang nunggal mulai dimainkan. Pertanda parade tembolak beak dimulai. Parade tembolak beak menjadi bagian penting dalam rangkaian Festival Bale Langgak nih. Warga beramai-ramai membawa tembolak beak sambil berjalan kaki. Ini bentuk gotong royong masyarakat Sakra terhadap kegiatan ini. Begitu antusiasnya dia mendukung kegiatan ini sehingga dia rela untuk mengeluarkan nasi, lauk pauk, ikan, segala macam dan bentuk-bentuk dari hasil bumi. Tembolak beak diusung oleh para perempuan di atas kepala. Berat nggak ya? Sebenarnya dalam adat istiadatnya yang membawa tembolak beak ini harus perempuan. Kenapa Bu? Karena ini tugas perempuan ya. Jadi tugas perempuan suku Sasak ini yang memasak, yang menyiapkan makanan, dia membawa makanan juga harus perempuan. Itu yang paling dijaga ya Bu ya. Saya pengen coba-coba aja ikut, berat nggak ya? Ternyata ini lumayan. Ini kalau saya angkat lebih dari 5 kilo kayaknya ini Bu ya. Isinya ada nasi, buah-buahan, dan lauk pauk. Capek nggak Bu? Saya sih capek. Lumayan. Oke, kayaknya saya harus kasih ke Ibu nih. Lumayan berat soalnya. Nih Bu. Yeay, semangat ya Bu. Wah, perempuan suku Sasak patut diacungi jempol nih. Mereka mengusung tembolak beak dengan berjalan kaki sekitar 1 kilometer. Macam-macam, ada yang bawa ketupat, bantal, pisang. Berat nggak Bu? Enggak, Nggak udah berat, iya. Tetap semangat tapi. Iya, semangat dong. Kenapa? Banyak teman-temannya juga kan ini, harus semangat.
Lebih dari 1.000 warga berpartisipasi dalam parade ini. Mereka meramaikan festival tahunan ini sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Mengusung tembolak beak beramai-ramai seperti ini telah menjadi tradisi suku Sasak di Lombok Timur. Bahkan menjadi atraksi wisata budaya yang sayang untuk dilewatkan. Perjalanan ratusan tembolak beak yang dibawa warga berakhir di lapangan ini. Mereka langsung menyantap semua makanan yang tersaji di dalamnya. Mereka menyebut tradisi makan bersama ini begibung. Ayo Ina, kita makan. Capek kan abis jalan kaki? Bagi suku Sasak di Lombok, begibung menjadi perekat tali silaturahmi. Makan dengan siapa saja boleh. Begibung juga menjadi simbol kesetaraan. Salah satu filosofi yang terkandung dalam tradisi ini adalah mempersatukan masyarakat baik antar dusun maupun antar desa. Tak peduli kita duduk dengan siapapun, profesi apapun, yang penting kita duduk berdampingan menikmati sajian yang tersedia. Begibung ini misalnya, makan bersama. Ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat untuk menjaga kebersamaan sekaligus melahirkan gotong royong dalam setiap kegiatan. Makan lagi, Bu. Tetap semangat, tidak putus asa untuk berbagi energi, untuk mewujudkan mimpi bahwa kami di sini, pada khususnya ibu bapak kami bisa membaca, dan pada Indonesia seluruhnya semoga tidak ada lagi ketertinggalan dalam buta aksara. Selain wisata budaya, Pulau Lombok terkenal dengan keindahan wisata alamnya. Menjajal keindahan Gunung Rinjani sebagai Taman Bumi Dunia UNESCO, atau menikmati pesona pantai yang tersebar di kawasan pesisir Pulau Lombok bisa menjadi pilihan. Bukit-bukit di kawasan pantainya pun menawarkan pemandangan yang eksotis. Salah satunya ini nih, Bukit Seger di Kabupaten Lombok Tengah. Dari sini saya bisa melihat megahnya sirkuit Mandalika. Sirkuit bertaraf internasional dengan panjang lintasan sekitar 4 km ini masuk dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tahu kan Mandalika adalah salah satu destinasi super prioritas di Indonesia? Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat terus bersolek mengembangkan sektor pariwisata. Bahkan sejumlah kawasan akan menyusul Mandalika menjadi destinasi super prioritas. Di balik berkembangnya sektor pariwisata, Lombok masih menghadapi sejumput masalah. Salah satunya buta aksara. Kemendikbudristek mencatat angka buta aksara di Kabupaten Lombok Tengah pernah mencapai 13,8% dari jumlah penduduk yang ada. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka buta aksara nasional sebesar 1,56%. Sehubungan dengan dilaksanakannya bangunan desa Musrenbangdes. Beginilah Sainum ketika mendapatkan surat. Jika keluarganya sedang tak di rumah, ia meminta tolong tetangganya untuk membacakan surat yang diterimanya. Hadiri acara Warga Dusun Nuse Desa Pengunak Lombok Tengah ini belum bisa membaca dan menulis. Ndek kuah sama sekali. Anu si jelang lalu mengkuli tadi di tendik telon dah sekolah si dengan tawa lalu ke sawah, pergi ke sawah. Melit beraja di seketang keneng. Nggih hadis sendip bongoh hadis bau arak ketang kena sekedindit se bongoh lalu. Sainum tak sendiri. Lebih dari 100 orang tua di Desa Pengunak belum mahir menulis dan membaca.
Beruntung, ada sekelompok pemuda di desa ini yang peduli mengajari para orang tua menulis dan membaca. Adalah Hurmayani, penggerak literasi yang mendirikan Rumah Baca Nusa pada 2012. Mbak Yani dan teman-teman sendiri kenapa sih akhirnya mau berkontribusi untuk mengurangi buta aksara begitu ya di desa ini? Kenapa? Oke, baik. Itu dari inisiatif kami karena pada dasarnya menjadi beban kami melihat bahwa zaman sekarang ini kok masih ada loh Bapak Ibu kami yang belum bisa baca. Dengan arus informasi yang segini pesat, lalu pesan-pesan yang mungkin nantinya bisa membantu mereka hidup lebih baik, itu mungkin menjadi salah satu pemantik dari kegiatan kami untuk berkontribusi mengadakan kegiatan baca tulis. Walaupun pada dasarnya mengajar di usia sudah lanjut itu agak sedikit memberatkan bagi kami, tapi kami dengan semangat dan harapan ke depan untuk membawa lebih warna baru bagi kehidupan Bapak Ibu kami selanjutnya. Cepat, yang baik, cepat. Berapa? Gerakan literasi yang dilakukan Hurmayani dan teman-temannya berawal dengan melakukan pendampingan kepada anak-anak desa Pengonak. Tujuannya meningkatkan budaya membaca. Ada trik tersendiri mungkin supaya semangat membaca dan menulis ini tertular kepada orang-orang tua lainnya, antar orang tua satu dan dua tetangganya lagi. Bagaimana caranya Mbak Yani? Baik, kami dalam hal ini mencoba mengadopsi beberapa cara belajar baik maupun anak-anak. Kami letakkan juga bagaimana mengajar di orang tua. Salah satunya yaitu menampilkan tutur sebaya. Intinya di sini adalah merasa tertantang ibu bapak kami yang belum baca dengan melihat temannya yang tadinya sudah membaca. Dan ini juga membantu kami bagaimana mereka merasa nyaman belajar dengan sesamanya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mencatat pada tahun 2023 dari 1.090.000 penduduk di Lombok Tengah ada sekitar 71.300 warga yang buta aksara atau 6,5%. Saya bisa. Sebelumnya, di tahun 2018, Badan Pusat Statistik pernah mencatat angka buta aksara di Lombok Tengah mencapai 18,5%. Perlu kesabaran yang lebih untuk mengajari orang-orang tua ini bisa membaca dan menulis. Bayangkan di generasi sekarang untuk pendidikan anak usia dini anak-anak bisa belajar mulai umur 3 tahun, tapi mereka tidak pernah bersekolah. Itu artinya mulai dari titik nol mereka harus menguasai huruf, kata, kalimat, belajar menulis dan membaca. Untuk mengentaskan buta huruf, Desa Pengonak pernah menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM pada 2016. Namun kegiatan tersebut kini meredup. Motivasi mereka untuk belajar membaca dan menulis sebenarnya masih minim. Ya. Perlu ada penggerakan atau betul. harus digerakkan. Nah, justru kami mengharapkan terutama dari yang penggerak PKBM mengharapkan pemerintah itu punya perhatian penuh paling tidak apa yang kira-kira menyentuh pada masyarakat untuk membangun menjadi masyarakat yang punya produktif. Sejak 2005, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan program keaksaraan dasar untuk mengurangi angka buta huruf. Selain itu, ada pula program keaksaraan usaha mandiri melalui kegiatan PKBM berkuota. Kalau mengharapkan dana kami, ada dana APBD, cuma kan tidak begitu besar Pak, karena peruntukannya juga banyak. Jadi satu-satunya harapan kami adalah pusat menggelontorkan dana untuk pengentasan itu. Nah, di tahun ini kira-kira jumlahnya tidak lebih dari 100 kelompok Pak yang turun ke Lombok Tengah. Jadi harapan kami berikutnya, kalau memang segera kepengen kita tuntaskan, tentu kan memang dengan anggaran Pak. Jadi diperbanyak. Mungkin kementerian harus memberikan prioritas Pak. Kalau kami memang ada deretan banyak, tentu kan harus lebih banyak yang diberikan. Jangan kemudian yang lebih sedikit, di situ arah programnya. Ironis memang, Lombok yang telah memiliki kawasan wisata sebagai destinasi super prioritas masih belum berhasil mengentaskan kasus buta huruf di wilayahnya.
Ya, tulisan ibu yang satu ini hampir sempurna. Sairi namanya. Nah, Ibu Sairi ini lebih beruntung dibandingkan dengan teman-temannya yang belum pernah bersekolah. Ibu Sairi pernah sekolah dulu, sampai kelas berapa? Kelas 2, Sampai kelas 2 SD. iya. Nggak lanjut lagi, kenapa Enggak berhenti? lanjut, enggak ada uang, enggak ada biaya. Ibu kalau di rumah nonton TV ada tulisan berita begitu bisa baca? Bisa, Bisa baca? Iya. Menulis juga sudah? bisa, ya bisa. Bisa, alhamdulillah. Iya. Gitu ya. Yang belum ibu Seperti ini. seperti ini. Yang Iya. belum ibu bisa apa? Berhitung bisa? Bisa, Bisa? Nulis angka? bisa. Bisa. Bisa angka sedikit-sedikit. Nanti ibu bisa mengajari teman-teman tetangga yang belum bisa baca ya? Bisa? Bisa sedikit-sedikit. Bisa sedikit-sedikit. Karena itu pentingnya ketika seorang ibu seperti Ibu Sairi sudah tua, bisa menulis, membaca, diharapkan memang bisa menularkan keahliannya juga, mengajarkan tetangga-tetangganya, bapak ibu lainnya untuk membaca dan menulis. Pemerintah perlu mencari solusi cepat dan tepat untuk mempercepat pemberantasan buta aksara. Tetap semangat, tidak putus asa untuk berbagi energi untuk mewujudkan mimpi bahwa kami di sini pada khususnya ibu bapak kami bisa membaca, dan pada Indonesia seluruhnya semoga tidak ada lagi ketertinggalan dalam buta aksara. Anda atau siapapun yang ingin berlibur ke Gili Trawangan, jangan lupa buang sampah pada tempatnya supaya memudahkan pekerjaan mereka-mereka ini untuk membersihkan sampah di Gili Trawangan. Tak lengkap rasanya berwisata ke Lombok tanpa menyambangi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Gili Trawangan adalah salah satu pulau di wilayah Kabupaten Lombok Utara yang selalu ramai dikunjungi, terutama turis mancanegara. Keindahan bawah lautnya menjadi incaran wisatawan. Bahkan wisata patung bawah laut ada di sini. Bersantai menikmati pantai berpasir putih atau berkuda menjadi sensasi tersendiri. Wisata mewah juga ada. Hampir setiap resort dan hotel di Gili Trawangan menawarkan atraksi wisata tersendiri. Makanya, pulau ini menjadi surga bagi wisatawan milenial. Tapi jangan salah, ada sisi lain di Gili Trawangan. Pulau ini masih berjuang menyelesaikan masalah sampah. So in the beginning, I drive around my bike, like around the island. I didn't see any waste, like not much. I missed a few like bins, so I didn't know where to put my waste. When I have something, that was a bit confusing. And then once I want to go from the other side to this side, to the sunset side with the bike, and I want to do a shortcut like through the middle. And I saw like huge mountains of waste. It's like, wow, okay. Like the outside of the island is so beautiful, inside it's so ugly. That's really sad. Yeah, it made me sad. Pagi ini, saya bertemu dengan Saparwadi, petugas kebersihan di Gili Trawangan. Kami menggunakan bak sampah dengan kuda untuk berkeliling mengangkut sampah di pulau ini. Selain mengangkut sampah dari tong-tong sampah, mengumpulkan sampah di jalanan seperti ini juga menjadi tanggung jawab Saparwadi. Menyedihkan sekali ya, karena sebenarnya petugas kebersihan seperti abang ini, dia mengangkut sampah dari tong sampah ya ke bak sampah begitu. Tapi kalau kita melihat sampah di pinggir jalan seperti ini, hati nggak tenang. Saya sih cukup kecewa ya, makanya kalau Anda atau siapapun yang ingin berlibur ke Gili Trawangan, jangan lupa buang sampah pada tempatnya supaya memudahkan pekerjaan mereka-mereka ini untuk membersihkan sampah di Gili Trawangan. Setiap hari pukul 7 pagi hingga 12 siang, Saparwadi akan berkeliling pulau mengangkut sampah dan membawanya ke TPA. Tugasnya bukan tanpa kendala. Petugas kebersihan sepertinya mengeluhkan kondisi badan jalan di pulau ini. Jadi tidak semua
Jalanan di pulau ini sudah tersentuh oleh beton. Ada juga yang masih tanah, belum pernah dibeton, dikasih aspal sama sekali. Jadi kalau misalkan ngangkut sampah, musim hujan itu paling susah. Kenapa? Becek. Jadi karena banyak badan jalan yang belum diaspal, belum dibeton, ini cukup menyulitkan. Iya cukup, karena jalan-jalan berlubang kayak gini sih. Sampah yang kami angkut dikumpulkan di sini, tempat pemrosesan akhir sampah Gili Trawangan. Saya sempat terkejut melihat puluhan hewan ternak sibuk mencari makan di TPA ini. Miris, apakah lahan hijau untuk mereka merumput semakin langka di pulau ini? Kita sudah sampai di TPA. Saya kaget loh, ada banyak sapi di sini. Biasanya memang sampah-sampah ini diangkut ke sini. Sapi-sapi ternak warga sekitar sudah berdatangan ke sini. Mereka datang sendiri biasanya untuk mencari makan. Nah, biasanya sapi-sapi ini makan makanan sampah organik ya, seperti buah-buahan, sisa-sisa makanan, sayuran juga mereka makan. Pengelolaan sampah di pulau ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Front Masyarakat Peduli Lingkungan Gili Trawangan mengelola sampah di pulau ini sejak 1990. Rata-rata ada 18 ton sampah yang diangkut ke TPA Gili Trawangan setiap hari. Sebagian besar sampah bersumber dari hotel dan restoran. Usaha kita itu menghasilkan 3 tipe sampah. Satu sampah basah, itu dari dapur, satu lagi sampah ya kering, satu lagi sampah yang namanya organik. Nah kalau organik ini kita bisa bantu, yang kita kesulitan adalah sampah basah sama sampah kering yang tidak bisa diurai kembali. Sampah diangkut dengan menggunakan 5 armada pengangkut bertenaga kuda dan 10 dengan kendaraan roda 3. Kita butuh alat-alat yang bisa menopang apa yang kita lakukan selama ini. Makanya dari itu kita butuh eskavator mini supaya mempermudah pekerjaan kita. Karena tanpa alat berat itu kita kesulitan untuk melakukan pekerjaan. Karena sampah yang dihasilkan sekitar 18 ton per hari ini butuh mesin-mesin untuk pemilahan, pengangkutan, dan sebagainya. Dinas Lingkungan Hidup Lombok Utara berdalih, anggaran untuk pengadaan alat pengolah sampah terbatas. Kita membutuhkan stimulannya. Nah, kami sudah berupaya baik di Pemda, di APBD daerah juga maupun di pusat, tidak ada alokasi khusus maupun APBN. Ya masih diupayakan memang untuk eskavator mininya gitu ya. Termasuk untuk pirolisisnya nantinya juga kita sudah berupaya. Harus ada investor. Ya, di depan ada investor. FMPL Gili Trawangan memiliki 25 petugas kebersihan, di antaranya bertugas mengangkut sampah dan mengelola sampah daur ulang. Di TPST yang dibangun pada 2017 inilah mereka memilah sampah. Ada 2 mesin pres untuk mengolah sampah botol plastik di TPST ini. Usai dipres, botol-botol plastik dikemas untuk dijual. Oke, berat banget ya. Ini berapa ini beratnya? Bisa 30 kg. Berat sekali. Jadi botol plastik yang sudah dipres, di-packing seperti ini, dikemas, nanti akan dijual ke pengepul ke Pulau Lombok terlebih dahulu. Harga jualnya berbeda-beda. Kalau botol bening seperti ini, harga jualnya ini per kilogramnya Rp4.000. Sementara untuk yang warnanya biru Rp3.500, kalau warna yang campur itu Rp3.000. Selain sampah plastik, botol kaca juga turut andil menambah volume sampah di pulau ini. Botol minuman menjadi salah satu pemasok sampah terbesar di Gili Trawangan. Nah, botol kaca seperti ini dalam satu hari mereka bisa mengumpulkan 40 sampai 50 karung botol kaca seperti ini. Beratnya bisa sampai 1 ton satu hari. Mereka harus putar otak bagaimana cara mengolah sampah botol kaca seperti ini. Botol-botol berbahan kaca dicacah dengan menggunakan mesin penghancur kaca. Pasir kaca ini akan diolah menjadi bahan bangunan batako seperti ini. Bahannya adalah pasir kaca, semen, dan juga air. Satu sak semen ini bisa menghasilkan sekitar 100 batako. Harga jualnya per buah
Rp4.000. Jadi nilai ekonominya cukup tinggi loh. Tapi sayang, belum banyak yang menggunakan batako berbahan pasir kaca ini di pulau ini untuk bahan bangunan. Padahal kekuatannya bisa lebih atau 2 kali lipat lebih kuat daripada batu bata yang berbahan pasir maupun tanah liat. Sayangnya, pengelolaan sampah di Gili Trawangan hanya fokus mengolah sampah daur ulang. Sementara residu atau sampah yang tak layak daur ulang hanya teronggok di TPA. Jika terus dibiarkan, maka bencana sulit dihindari. ...21 Juli 2023, TPA Gili Trawangan terbakar. Api menyala sekitar pukul 2 siang. Banyaknya material sampah yang mudah terbakar membuat api baru bisa dipadamkan setelah 2 hari. Jadi TPA ini pernah terbakar? Pernah terbakar, Bah. Karena? Tahun ini. Karena? Karena sampahnya terlalu banyak numpuk. Setiap hari datang sampahnya, jadi gas metannya mungkin tinggi. Kalau botol kaca, botol plastik, ada upaya untuk bisa ada nilai jualnya. Kalau sampah-sampah plastik seperti ini, ini endingnya akan seperti apa? Akan merusak Seperti ini lingkungan. saja? Iya. Wow. Karena ini semua sudah komplain kepada kita. Tapi upaya kita ya hanya begini. Jadi belum ada teknik untuk atau teknologi yang digunakan untuk mengolah sisa sampah yang ada di sini? Belum ada. Ironisnya, pemerintah setempat tak banyak berkontribusi dalam menangani permasalahan sampah di pulau ini. Jadi semua yang kita dapat fasilitas itu semua CSR dari bank kita dapat, tapi melalui Pemda ngasih kita, kan begitu. Jadi itulah kontribusinya. Tapi dari pemerintah sendiri tidak ada dana khusus atau seperti apa? Nggak ada, malahan kita bayar Pak 15 per bulan. Retribusi bahasanya. Lombok dengan sejuta pesonanya menyimpan kisah pilu. Cerita tentang mereka yang belum merdeka dari buta aksara. Juga mereka yang berjuang di Pulau Cantik agar terbebas dari sampah. Sudah saatnya semua membuka mata. Masih ada pekerjaan menanti. Di balik gemilangnya wisata Lombok.